Feng Bang Shui Thomas, bintang di masalah tahun di tahun 2026 lewat tanggal 2026. 17 Februari itu ada energinya kuda api yang masuk. Nah, ada perubahan, ada pergerakan energi ya dalam masing-masing tempat tinggal kita atau tempat usaha kita. Nah, saya mau jelasin sedikit nih ya. Jadi angka-angka ini adalah simbol dari energi yang masuk. Nah, ini selalu berubah ya. Per hari, per bulan, atau per tahun dia selalu berubah. Nah, kotak yang di belakang ini ada tulisannya NE, ada E, ada SE, itu adalah masing-masing sektor dalam rumah kita atau tempat tinggal kita yang ada energinya ya. Contoh misalkan kita mulai dari utara, N sendiri dia adalah simbol awal baru ya, permulaan yang baru. Nah, NW itu barat laut, itu energi, ada energi penolong di situ ya, ada energi perjalanan di situ. Di W itu di barat itu ada energinya anak ya, ada energinya kreativitas, hubungan dengan bawahan adanya di barat tuh. Di barat daya itu energinya partnership, asmara gitu ya, hubungan kerjasama. S di selatan itu energinya nama baik, prestasi atau hasil kerja. Di SE di tenggara itu rezeki ya, ada energi rezeki di situ. E itu timur ya, timur lebih ke keluarga nih ya, ke kehidupan kita. NE di timur laut itu lebih ke kecerdasan akademis. Nah, ada energi yang masuk di sektor itu di tahun depan yang kita coba cek satu-satu nih ya. Kayak misalkan di tengah ruangan ya, di tahun depan ada angka 1. Angka 1 sendiri dia adalah simbol dari awal baru, terobosan baru, ada energi yang bagus tuh ya di tengah rumah kita atau tempat tinggal kita. Nah, di barat laut, di sektor perjalanan atau ada penolong, itu ada angka 2 yang masuk. Angka 2 sendiri dia simbol dari perempuan, simbol dari properti atau hambatan ya. Jadi di tahun depan tuh kurang lebih energi penolongnya kita atau perjalanan kita itu bisa ada hambatan kesehatan, terutama perempuan yang kita mesti hati-hati dan waspada. Nah, di barat sendiri itu angka 3 yang masuk. Angka 3 tuh lebih ke masalah keuangan, ke konflik gitu ya. Jadi hubungan sama anak, hubungan sama bawahan, kita mesti waspada, bisa ada masalah konflik, masalah kesalahpahaman, sistem kerja atau legalitas ya di tahun depan, sebab ada angka 3 yang masuk. Nah, untuk yang di barat daya, SW itu ya, itu ada angka 7 yang masuk. Angka 7 sendiri lebih ke pertengkaran keluarga ya, perpecahan ya, atau ketidakcocokan. Nah, berarti di sektor asmara, di sektor partnership, di tahun depan kita mesti waspada, itu ada ketidakcocokan atau kesalahpahaman yang kita mesti jaga ya. Itu adanya di sektor barat daya tuh. Nah, di sektor selatan ya, di nama baik, prestasi atau hasil kerja, itu ada angka 5. Angka 5 dia adalah bintang hambatan ya, bintang masalah. Berarti nama baik kita mesti hati-hati di tahun depan ya, kita bisa difitnah atau dikambing hitamkan orang. Nah, ini berhubungan tuh ya, angka 3, angka 5, angka 7 itu mesti waspada di tahun depan. Nah, angka 4 nih sektor rezeki ini ya, di tenggara. Pak Thomas lihat SE tuh ya, itu sektor tenggara itu adalah sektor rezeki. Ada angka 9 yang masuk. Angka 9 angka yang lumayan bagus ya, energinya lumayan bagus. Ada hasil kerja, ada prestasi, ada nama baik. Jadi sektor rezeki di tahun depan ada perkembangan yang bagus, terutama di sektor tenggara. Di timur sendiri di sektor keluarga atau kehidupan ada angka 8 yang masuk. Angka 8 adalah rezeki ya, keuangan, ada hasil kerja. Jadi sektor timur lumayan ya di tahun depan. Untuk sektor timur lautnya nih, kecerdasan mengatasi masalah itu juga ada angka 4. Angka 4 sendiri angka akademis, angka prestasi, angka kecerdasan. Jadi kecerdasan akademis di sektor timur laut di tahun depan nggak ada masalah yang berat. Yang kita mesti waspada di tahun depan itu adalah masalah dengan karyawan, masalah dengan orang yang lebih muda, atau masalah anak ya, yang mau garis 2 berarti di tahun depan mesti ekstra hati-hati nih ya, sektor baratnya. Terus partnership, hubungan kerjasama, asmara, itu mesti waspada di sektor barat dayanya sebab ada yang rusak ya, energi yang mengganggu di situ. Nama baik kita ini untuk yang artis misalkan nih ya. Nah, ini kita mesti waspada juga di sektor selatan, itu ada hambatan ya, hambatan nama baik karena difitnah atau dikambing hitamkan orang. Nah, Pak Thomas, kita cek satu-satu nih supaya lebih detail. Masing-masing angka-angka ini simbol dari apa aja sih ya? Bintang ini simbol dari apa aja? Kita cek satu-satu nih ya. Nah, Pak Thomas, angka 9 itu yang tadi itu kalau Pak Thomas lihat dia adanya di sektor tenggara.
itu adalah ketenaran, ya, nama baik atau prestasi. Ya, jadi sektor Tenggara adalah sektor yang lumayan bagus buat kita. Nah, kita cek berikutnya. Nah, angka 8 nih jatuhnya di timur, di sektor timur, ya. Dia bergeraknya ke timur. Itu juga ada rezeki, ada keuangan, ya, ada perkembangan. Berarti dalam keluarga kita sektor keuangannya bisa ada perbaikan sedikit, ya, kurang lebih seperti itu tuh gambarannya. Nah, kita cek berikutnya nih, ya. Nah, angka 7 adanya di asmara nih, di sektor asmara di barat daya di tahun depan pergerakannya. Angka 7 sendiri lebih ke agresif atau konflik rumah tangga atau pencurian, kerugian, ya, masalah berat. Jadi dalam asmara, dalam kerjasama partnership kita mesti hati-hati, ya, bisa ada kesalahpahaman, perbedaan pendapat yang jadi masalah yang berat, dan kita bisa ada kerugian di situ, ya, kalau kita nggak waspada nih. Kita cek berikut. Nah, angka 6 sendiri dia jatuhnya di sektor utara nih, ya, di tahun depan bergeraknya. Ini adalah jalan keluar, ada peningkatan, ada kemajuan, ada terobosan. Nah, sektor utara sendiri sektor rejeki, ya, sektor rejeki. Dia ada perkembangan, ada jalan keluar, ada peningkatan untuk rejeki. Ya, rejeki kita, karir kita bisa ada terobosan yang lumayan bagus. Walaupun kita tetap mesti waspada, dia ada bintang jeleknya, dia bisa ada potensi cedera atau kecelakaan, ya. Terburu-burunya bisa menyebabkan kita celaka atau cedera. Kita cek berikutnya. Nah, angka 5 itu jatuhnya di selatan, ya, di tahun depan tuh. Selatan sendiri sektor nama baik, ya, nama baik atau hasil kerja. Itu hambatan, ya, berarti kita mesti waspada, nama baik kita bisa rusak gara-gara dikambing hitamkan atau difitnah orang, ya, di tahun depan. Ini bintang yang lebih ekstra hati-hati, ya, bintang 5. Nah, bintang 4, angka 4 itu adanya di sektor timur laut di tahun depan. Itu bintang akademik, bintang kecerdasan, ya, bintang asmara. Bisa jadi kita bisa punya kemampuan untuk mengatasi masalah, ya. Angka 4 ini ada di sektor timur laut di tahun depan. Nah, kita cek berikut. Angka 3 nih, ya, angka 3 adalah ada rezeki, ya, tapi waspada konflik soal keuangan, kelola keuangan. Angka 3 ini dia jatuhnya di sektor barat, ya. Sektor barat itu sektor kreativitas, sektor masalah dengan orang yang lebih muda, masalah anak gitu, ya. Itu adanya di sektor barat. Jadi yang mau garis 2 di tahun depan mesti ekstra hati-hati, ya. Sektor baratnya sendiri ada masalah yang dia mesti waspada. Kemampuan kelola keuangannya mesti hati-hati nih dijaga. Orang yang lebih muda bisa bawa masalah keuangan buat kita, atau karyawan bisa bawa masalah keuangan buat kita kalau kita nggak hati-hati dan waspada, ya, di tahun depan nih. Kita cek berikut. Nah, angka 2 ini adanya di sektor barat laut di tahun depan. Ini lebih ke kesehatan nih, ya, terutama perempuan. Kalau rezeki, dia rezeki dari pertanahan. Jadi sektor barat laut kita tuh di tahun depan kalau kita mau berpergian, sektor barat laut tuh sektor berpergian, perjalanan atau penolong gitu, ya. Nah, kita mesti waspada kalau berpergian jauh, kesehatan kita mesti hati-hati, terutama perempuan. Nah, kalau kita bergeraknya di bidang real estate, di bidang perumahan atau developer, sektor barat laut bisa dipakai nih di tahun depan, ya, dioptimalkan kemampuannya, ada rezeki. Dengan kondisi ini mesti bergerak keluar, mesti mobile, mesti jemput bola, ada rezeki yang bagus, ya, di tahun depan nih. Kita cek berikutnya. Nah, untuk angka 1-nya sendiri dia ada jatuhnya di tengah di tahun depan bergeraknya. Ini ada awal baru dan ada keberhasilan. Jadi dalam tempat tinggal kita, dalam rumah kita, tempat usaha kita, sektor tengahnya ini mesti benar-benar diperhatikan, ya, sebab itu adalah sektor yang awal baru, awal keberhasilan. Nah, kita cek berikutnya nih. Nah, Pak Tomers, bintang-bintang ini selalu bergerak dan berubah gitu, ya. Nah, bintang yang tadi kita sebutin itu adalah bintang yang originalnya, ya, originalnya masuk. Kita belum ukur kekuatan dan kelemahan bintang itu. Ya, misalkan kayak contoh di sektor selatan nih, ya. Sektor selatan sendiri dia bintang 5 yang masuk, yaitu bintang yang hambatan. Didukung sama energi api, itu bisa jadi masalah yang berat, ya. Jadi sektor selatan itu energi buruknya besar. Ya, ini yang mesti hati-hati. Ini sektornya kuda, ya. Kuda mesti ekstra waspada di tahun depan. Nah, kita contoh lagi misalkan yang di barat, ya, sektor anak, sektor kreativitas. Itu ada angka 3 yang masuk, ya. Angka 3-nya sendiri dia lemah, ya. Itu ada angka 7 yang menghadang dia. Dia sedikit lemah, ya. Tapi tetap mesti waspada soal urusan karyawan sama soal anak. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas di live jam 20.30 WIB. Tetap semangat, makin sukses. Kita ketemu di live 20.30 WIB.